Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya Katarina Amelia di One News Bola. Edisi kali ini kita awali dengan momen penting dari sepak bola dunia. Ousmane Dembélé secara mengejutkan meraih Ballon d'Or 2025 usai tampil gemilang bersama PSG dengan torehan 35 gol dan 16 assist serta 5 trofi juara. Informasi lainnya pemirsa masih seputar sepak bola dunia. Momen menarik terjadi saat Barcelona berhasil meraih kemenangan atas Getafe di La Liga. Sorotan publik tertuju pada seorang penonton yang memasuki lapangan sambil mengibarkan bendera Palestina sebelum akhirnya diamankan petugas. Pemirsa, inilah One News Bola selengkapnya. Pemain timnas Indonesia Tom Haye langsung jadi sorotan saat menjalani debut starter bersama Persib Bandung, bermain penuh hingga 106 menit. Gelandang keturunan Belanda itu tampil solid dan ikut mengantarkan Maung Bandung menang dramatis 2-1 atas Arema FC di Stadion Kanjuruhan. Pemain timnas Indonesia Tom Haye akhirnya mendapat kesempatan tampil sebagai starter bersama Persib Bandung. Momen itu terjadi pada pekan ke-6 Super League 2025-2026 saat menghadapi Arema FC di Stadion Kanjuruhan Malang, Senin 22 September 2025. Sebelumnya, pemain timnas Indonesia itu hanya turun sebagai pemain pengganti dalam 2 laga terakhir dengan total 75 menit bermain. Namun kali ini pelatih Bojan Hodak menurunkannya sejak awal untuk menggantikan Mark Klok yang cedera dan Luciano Goicoechea yang absen karena akumulasi kartu. Diketahui Haye dipasangkan dengan Franz Putros di lini tengah. Duet dadakan tersebut sempat kewalahan dan membuat Persib kebobolan lebih dulu lewat tundukan Matheus Conceição pada menit ke-12. Meski demikian, keduanya mulai menemukan ritme permainan hingga Persib mampu menyamakan skor melalui sontekan William Barros di awal babak kedua. Sayangnya, Putros harus meninggalkan lapangan usai mendapat kartu merah akibat tackle keras kepada Paulinho Mocelin hanya 2 menit setelah gol penyeimbang. Kondisi itu membuat Haye bekerja ekstra mengawal lini tengah seorang diri sebelum Hodak memasukkan Federico Barba untuk menutup celah yang ditinggalkan. Meski terlihat kelelahan sejak menit ke-70, Haye tetap dipertahankan hingga laga usai. Bahkan pemain berusia 30 tahun itu mengawal lini tengah Persib selama 106 menit termasuk tambahan waktu. Pada akhirnya, Persib memastikan kemenangan 2-1 lewat sundulan Federico Barba hasil umpan sepak pojok William Marsilio. Dalam debut sebagai starter tersebut, Tom Haye mencatatkan statistik impresif dengan 41 umpan akurat dan 4 pelanggaran sepanjang laga. Gelandang muda berdarah Surabaya Laurin Ulrich akhirnya angkat bicara soal peluang membela timnas Indonesia. Meski masih fokus bermain timnas Jerman U23, pemain 20 tahun itu mengaku tidak menutup pintu untuk berseragam Garuda di masa depan. Pemain berdarah Surabaya, Laurin Ulrich, akhirnya buka suara soal peluang membela timnas Indonesia di masa depan.
Gelandang berusia 20 tahun itu kini sedang dipinjamkan dari VfB Stuttgart ke klub Liga 2 Jerman FC Magdeburg. Kemudian kini menjadi sorotan penggemar sepak bola tanah air. Diketahui, Ulreich memenuhi syarat untuk membela skuad Garuda karena memiliki darah Indonesia dari sang ayah. Bahkan kabarnya PSSI sudah mulai melakukan pendekatan demi memperkuat lini tengah dan serangan. Kualitas Ulreich tak diragukan lagi. Dirinya sempat dipanggil ke timnas Jerman U20, serta tampil 2 kali dalam laga kontra Swiss dan Italia pada FIFA Matchday September 2025. Bahkan dipercaya sebagai kapten tim. Musim ini bersama Magdeburg, ia sudah mencatatkan 5 penampilan dan menyumbang 2 assist di Liga 2 Jerman. Meski masih fokus bersama klub dan timnas Jerman U23, Ulreich mengakui ada tawaran untuk membela Indonesia. Namun ia menegaskan, belum menutup pintu sepenuhnya terkait kemungkinan tersebut. Di sisi lain, Ketua Umum PSSI Erick Thohir memastikan tidak akan ada tambahan pemain naturalisasi baru untuk babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menurutnya, skuad yang ada saat ini cukup untuk menghadapi tantangan berat melawan Arab Saudi dan Irak. Lucas Zidane akhirnya mengambil keputusan besar dalam karirnya. Putra Zinedine Zidane itu resmi berganti kewarganegaraan dari Prancis ke Aljazair. Lucas Zidane, putra dari legenda sepak bola Prancis Zinedine Zidane, resmi berganti kewarganegaraan dari Prancis ke Aljazair. Keputusan tersebut terungkap melalui dokumen yang dirilis FIFA. Kabar mengenai kepindahan kiper berusia 27 tahun itu sebenarnya sudah berembus sejak 2020 ketika Federasi Sepak Bola Aljazair pertama kali mendekatinya. Bahkan Luka sempat bertemu dengan pelatih timnas saat itu. Namun dirinya menolak pinangan tersebut karena masih fokus membela timnas Prancis. Sayangnya, kesempatan membela Les Bleus tak kunjung datang. Persaingan ketat di posisi penjaga gawang dengan hadirnya Mike Maignan, Lucas Chevalier hingga Alphonse Areola membuat Luka tak pernah lagi dipanggil sejak 2018. Padahal sebelumnya dirinya rutin memperkuat Prancis di level usia muda, mulai dari U16 hingga U20
pada periode 2014 hingga 2018. Namun minimnya peluang bersama Les Blues membuat Luka akhirnya menerima tawaran Aljazair, terutama jelang Piala Dunia 2026. Keputusan ini memastikan Luka Zidane tak akan mengikuti jejak sang ayah yang dikenal sebagai salah satu legenda terbesar timnas Prancis. Momen menarik tersaji saat Barcelona berhasil meraih kemenangan atas Getafe di La Liga. Sorotan publik tertuju pada seorang penonton yang masuk lapangan sambil mengibarkan bendera Palestina. Aksi ini jadi sorotan dunia sebagai bentuk solidaritas kemanusiaan lewat sepak bola. Barcelona meraih kemenangan meyakinkan 3-0 atas Getafe pada pekan kelima La Liga 2025-2026 di Stadion Jordi Cruyff pada Senin 22 September 2025. Dua gol Ferran Torres dan 1 gol Dani Olmo memastikan Blaugrana membawa pulang 3 poin penuh di hadapan publik sendiri. Namun sorotan utama bukan hanya pada hasil pertandingan. Momen menarik terjadi ketika Dani Olmo mencetak gol. Seorang penonton tiba-tiba menerobos masuk ke lapangan sambil membawa bendera Palestina, lalu mengibarkannya di tengah lapangan pertandingan. Aksi itu sempat berlangsung beberapa saat sebelum akhirnya aparat keamanan berhasil mengamankan supporter tersebut dan langsung menggiringnya keluar stadion. Insiden pengibaran bendera Palestina itu sontak menyita perhatian dunia. Mengingat situasi yang terjadi, dukungan simbolis melalui panggung sepak bola internasional seperti ini kerap menjadi sorotan. Sekaligus menunjukkan bagaimana olahraga bisa menjadi medium solidaritas untuk isu kemanusiaan. Manisa BBSK akhirnya merilis daftar pemain untuk Liga Voli Putri Turki 2025-2026. Nama Megawati Hangestri dipastikan masuk skuad utama. Bahkan, pevoli asal Jember itu menjadi wajah utama dalam unggahan resmi klub. Manisa BBSK telah merilis daftar pemain untuk menghadapi kompetisi divisi kedua Liga Voli Putri Turki musim 2025-2026. Pengumuman tersebut dibagikan melalui unggahan di media sosial resmi klub, lengkap dengan foto-foto para pemain yang akan memperkuat tim. Dalam unggahan itu, perhatian publik tanah air langsung tertuju pada Megawati Hangestri.
Pevoli asal Jember tersebut terlihat jelas masuk dalam daftar skuad, bahkan menjadi wajah utama pada sampul unggahan. Kehadiran Megawati memastikan dirinya akan tampil di Liga Voli Putri Turki musim ini. Sebelumnya, Megawati sempat menjadi sorotan karena absen dalam 3 laga uji coba Manisa BBSK. Melawan tim lokal serta melewatkan kesempatan latih tanding menghadapi klub divisi utama. Belakangan diketahui dirinya kembali ke Indonesia untuk memulihkan cedera. Diperkirakan Megawati akan kembali ke Turki pada Oktober mendatang setelah menyelesaikan pemulihan dan urusan pribadinya di tanah air. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Saya Katarina Amelia dan seluruh tim yang bertugas mengucapkan sampai jumpa di Wanyus Bola berikutnya. Setiap hari pukul 9 malam hanya di kanal YouTube TV Wanyus.com.